dulunya Muslim, saudara bersyukur karena doanya sudah dikabulkan. Karena setiap saudara sholat ataupun mengucapkan yang lain, saudara selalu mengucapkan, berikanlah kami jalan yang lurus. Nah sekarang kan saudara tunjukkan jalan yang lurus. Saudara sudah dapat itu. Salah satu dari sekian alasan saya mengapa mau menjadi orang Kristen, karena tidak ada pemimpin agama yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Loh, semua orang kan pengen ke surga. Loh, kalau Yesus ngomong aku pergi ke surga menyediakan tempat, coba kasih tahu kepada saya pemimpin agama mana yang berani ngomong begitu, saya akan pindah agama. Iya, baik teman-teman, puji Tuhan, kembali jumpa lagi dengan saya channel Benteng Iman Kristen. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir, bahkan sudah memberikan support buat perkembangan channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Video berikut ini, ya, seperti pendahuluan tadi, itu adalah merupakan kisah seorang kiai, seorang haji, yang saat ini ia mengajarkan kepada saudara-saudara kita umat muslim, bahwa jangan tawar hati ya, kalau kitab suci mengajarkan kita bahwa Isa Al-Masih itu ya adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka jangan ragu untuk murtad, jangan ragu untuk percaya kepadanya, karena dia yang akan datang pada akhir zaman untuk bersaksi bagi umat manusia. Nah itulah yang dikatakan oleh seorang ustadz di dalam video ini, dan saya akan mengajak kita untuk simak dulu video selengkapnya. Nanti teman-teman silahkan berikan komentarnya. Langsung aja kita simak videonya. Dulunya Muslim, saudara bersyukur karena doanya sudah dikabulkan. Karena setiap saudara sholat ataupun mengucapkan yang lain, saudara selalu mengucapkan, berikanlah kami jalan yang lurus. Nah sekarang kan saudara tunjukkan jalan yang lurus. Saudara sudah dapat itu. Ya sekarang masih banyak orang doanya, sembayangnya, keinginannya, tunjukkan jalan yang lurus. Udah dikasih tahu tapi nggak mau-mau. Nah itu tugas kita. Nah di Alkitab ada dikatakan bahwa akulah jalan, bukan saja jalan, aku kebenaran, bukan saja kebenaran, aku kehidupan. Yesus itu bukan saja jalan, dia itu benar, jalan yang benar, dan dia itu kehidupan, jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya setiap membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga merinding. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Salah satu dari sekian alasan saya mengapa mau menjadi orang Kristen, karena tidak ada pemimpin agama yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Loh, semua orang kan pengen ke surga. Loh, kalau Yesus ngomong aku pergi ke surga menyediakan tempat, coba kasih tahu kepada saya pemimpin agama mana yang berani ngomong begitu, saya akan pindah agama. Cuman Yesus yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Nah saya akan tambah satu lagi, ini penting. Waktu saya kuliah memberikan ceramah di universitas nomor 1 di Indonesia, mahasiswanya cerdas nanya begini, Pak, saya percaya Yesus menyediakan tempat bagi saya di surga. Pertanyaan saya, surga itu punya siapa? Kalau orang intelektual tinggi itu jelas saudara. Ya, ini jebakan. Kalau Yesus bukan penguasa di surga, dia menyediakan tempat di surga. Pak Fadil bukan penguasa tanda kutip ruangan ini. Lalu dia bilang, ayo Pak Abraham tinggal di sini, tidur di sini. Nah, kalau Pak Fadil bukan yang punya ruangan ini, lalu ada Pak Herefa datang, saya diusir. Saya bilang sama Pak Herefa, loh Pak Fadil yang nyuruh ke sini. Loh emang dia punya kuasa di sini? Saya merinding, Tuhan saya harus punya jawaban yang tepat. Saya berdoa, ketemu Matius 28 ayat 18. Apa bunyinya? Tidak berbunyi kecuali dibaca. Nah oke lah, bunyinya begini. Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa. Apa?
maaf, Anda itu merendahkan Yesus. Bukan kuasa, segala kuasa. Di mana? Surga dan bumi. Tahu artinya segala? Apa bedanya segala dan segala kuasa? Kalau segala kuasa, apa bedanya dengan yang kuasa? Kalau segala kuasa itu ada kata segalanya. Kalau kuasa nggak ada. Ya iya, nenek-nenek juga tahu. Tapi maksudnya, kalau segala kuasa itu unlimited. Ya. Tidak terbatas. Tapi kalau Yesus punya kuasa, limited, terbatas. Maaf, Presiden Jokowi itu presiden kekuasaannya terbatas. Nanti tahun 2024 tidak bisa dipilih lagi. Ya, terbatas oleh lokasi, oleh waktu. Tapi Yesus memiliki segala kuasa. Di mana? Di surga dan di bumi. Kalau Pak Fadil yang punya ruangan ini lalu meminta saya nginap di sini, tidak ada yang ngusir. Pak Eva mau ngusir? Oh enggak, orang udah dibeli Pak Fadil. Dibeli. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi Yesus punya segala kuasa. Jadi dia janjikan kita pergi ke surga, menyediakan tempat kita di surga, dan dia yang punya segala kuasa di situ. Puji Tuhan, teman-teman, itulah kesaksian singkat bagi kita dan saya yakin bahwa Bapak ini adalah memberikan bukti dan fakta di dalam ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga ia kemudian mengajak, ya, tidak salah teman-teman ya, karena memang ada ayat yang menyebutkan seperti itu. Jadi hanya tinggal tunggu waktu karena memang mereka belum memahami dan belum paham tentang siapa jalan yang benar, jalan yang lurus itu. Karena jalan yang lurus itu dan jalan yang benar itu hanya ada di dalam Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Karena itu teman-teman, saya percaya bahwa ketika kesaksian-kesaksian para murtadin ini memberikan fakta-fakta ayat-ayat dalam kitab suci Alkitab yang semakin menguatkan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka banyak orang yang akan yakin dan percaya. Dan pada akhirnya mereka akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah memberikan support dan dukungan buat perkembangan channel Benteng Iman Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua.